terjerat nih. Iya. Enggak betul. Datang nih Hephaestus. Oke, iya. Masa gue ngeliat sendiri. Aku sih temen gua. Suruh dia yang lainnya suruh lihat. Bapakku, ayo kita lihat dia. Poseidon, Hades, semua ayo kita lihat. Pas dia buka mata bener-bener, tek. Dia ngeliat. Pas dia ngeliat lehernya sama matanya, wah, anjing ya anjing sih teh gua dibohongin. Anjing nasib aing si hancur anjing. Terus. Dia wah, Dewi nih. Dewi Aphrodite nih. Tai banget. Ketawa keras. Kita Bercanda dalam wawasan dalam bercanda. Asik. Baik lagi bersama kita teman-teman. Good to see you. Gue lagi Good to kiss you. gue lagi demen banget sama salah satu cewek nih, tapi dia artis. Bukan demen kali, Mengagumi sama salah satu artis yang menurut gue dia cantik banget sih itu. Lu tau gak namanya siapa? Nih. Serius lu? Serius. Cakep banget sumpah. Emang tadi gue ngomong apaan? Lu serius? Tadi gue ngomong apaan? Cimoy. Goblok sih. Sebenarnya Cimoy. Jangan dong. Bukan. Cimoy mau lucu sih. Bukan. Kyowo dia. Enggak. Namanya tuh siapa dah? Agni. Gue demen banget sih sama Agni. Lu tau gak Agni siapa? Enggak. Agni. Enggak tahu. Agni yang main film ini Ben dan Jody. Dia berantem loh jadinya. Tapi menurut gua walaupun dia kayak sosok kayak laki-laki gitu, tapi menurut gua ketika dia menjadi yang gue lihat ya dia satu sebenarnya. Iya itu kayaknya wah cantik banget sih ini. Demen banget sih gitu. Gue nggak tahu sih yang menurut gue definisi kecantikan tuh ada namanya Sunarni. Itu mak lu. Oh, iya, Mak lu. Beda dong. Iya gak? Tapi menurut lu ada gak? Ngomong-ngomong soal kecantikan nih. Oke, gimana tuh? Waktu itu gue pernah facial. Facial gimana? Gini. Di jidat lu yang hitam itu. Nah, lanjut dong. Jadi gimana? Ada sebenarnya dalam sejarah nih, sejarah mitologi Yunani tepatnya. Oke. Ngomongin kecantikan, ngomongin keanggunan, ngomongin visualisasi gitu. Misalkan namanya visual kan is look a beauty. Jadi ada namanya, mungkin teman-teman familiar namanya Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite. Nah, Oke. Siapa tuh Dewi Aphrodite? Dia tuh dewa kecantikan pertama tadi. Tapi nggak bisa disanjingin lah sama Agni. Sandingin. Iya sandingin. Gue salah mulu dah. Iya nggak apa-apa. It's okay, ada gue yang benerin lu. Oke. Nggak bisa disandingin lah sama. Oh iya, karena kan dia kan manusia. Iya. Dan ini kan mitologi yang kita nggak tahu benar adanya, tergantung kepercayaan orang masing-masing kan. Iya, benar. Dan dia adalah dewi cinta sebenarnya. Dia juga dewi kecantikan, dewi keanggunan, dewi kesenangan, dewi hasrat seksual juga, dewi. Dewi, tolonglah aku yang sedang. Bukan gitu loh. Mama. Jauh banget. Ada dia juga sebagai dewi prokreasi dia. Dewi prokreasi. Prokreasi. Apa tuh? Gimana tuh maksudnya? Nanti akan gue jelasin di bawah. Jadi gue pengen jelasin itu si Aphrodite ini digambarkan dia selalu bersama anaknya. Kemanapun dia selalu bersama anaknya. Kalau mungkin teman-teman juga familiar ketika nonton film atau nonton kartun ada anak kecil yang terbang pakai sayap. Ya benar. Yang pakai nembak. Iya. Dia pakai inian kan apa talinya segini doang tuh. Ada talinya gak sih? Kayaknya ada dah. Harusnya buat tempat busur sih ada ya. Iya. Iya, nah dia ditembak
Iya, paham. Iya, Bocah yang kecil iya ya. itu. Nah, itu itu apa? namanya Dewa Eros. Dewa Eros, oke. Itu dia namanya Dewa Cinta. Dewa Cinta juga. Oh. Ya misalkan Ares kemarin Dewa Perang, tapi banyak juga sebenarnya Dewi Perang, tapi Oh. mungkin dia lebih spesifik kemana perangnya gitu. Punya jurusan masing-masing. Si April ini kayaknya kurang lebih kampung rambutan kayaknya. Bukan dong. Nah, si April itu digambarkan tadi selalu bersama si Eros ini kemanapun dia berada. Dan sebelum kita bahas lebih jauh Aphrodite ini, Kenapa jangan sedih? Kan ini kan lagi bahas tentang cinta. Dewi Cinta. cinta tidak selalu menyenangkan. Oh, gimana tuh? Cinta tidak selalu bahagia. Cinta itu bahagia ketika bersama orang yang tepat. Emang selama ini lu belum dapet orang yang tepat gitu? Bukan belum dapet, belum cinta itu apa gue belum tahu. Lu belum tahu. Tapi Yang gue tahu cinta buat orang tua aja untuk saat ini. untuk saat ini. Berarti yang sebelumnya tuh lu nggak merasakan itu adalah cinta. Sebelumnya Lu nggak punya mantan berarti? mantan itu apa? Oke, lanjut. Nah, si Aphrodite ini lahir ada dua versi nih tentang kelahirannya. Mungkin lo mau yang versi yang umum dulu apa yang tidak umum dulu? Coba yang tidak umum dulu. Tidak umum dulu. Nah, dia sebenarnya adalah putri dari Zeus dan Dione sebenarnya. Dewa Zeus dan Dione itu versi tidak umumnya. Oke, terus Nah, ada versi umumnya yang mungkin teman-teman familiar juga tentang cerita ini bahwa ada namanya Uranus, yaitu bapaknya Cronus. Iya. Cronus itu bapaknya Zeus. Oh, oke, berarti Jadi Zeus keturunan Uranus, Cronus, Zeus. Iya, Zeus berarti generasi ketiga. Betul. Oke. Nah, ketika Uranus ini ketika penuh hasrat seksual, Ya. pengen bercumbu gitu sama istrinya. Aku lupa namanya istrinya, tapi dia sebagai Sebut aja Sunarni. jangan, janda. Oke. Nah, ketika dia sudah tiduran, ada ramalan bahwa si Cronus ini anak terakhirnya, anak bontotnya ini bakal mengkudeta kepemimpinan si bapaknya ini. Oke. Nah, ketika dia balik dari cerita dia sudah merasakan hasrat seksual yang sangat tinggi, dia tiduran sambil nungguin istrinya. Nah, tapi disabet si Mr. P-nya. Kok Mr. P? Penis. Oh, bisa. Oke, sepakat kita ngomongin itu Mr. P. Iya, Oke. Mr. P. Oke, sepakat. Iya. Enggak ada Nah. briefing nih. Nah, dia di pedang, dipotong, dikebiri. Oke, itunya Nah, Mr. P-nya. Mr. P-nya dipegang sama Cronus. Gitu. Emang kecil. Kayaknya ya. Punya lu gede ya? Karena lu keturunan Cameron Ya, katanya. pasti, ini gede banget gua. Nah, dipegang kayaknya dibuang, udah buang asal-asalan aja. Ketika buang, ternyata dibuangnya ke laut. Oke. Nah, ke laut itu timbullah buih-buih. Itu tuh buih-buih kayak di kali-kali itu ada yang tempat orang biasa nyuci, kayak buih-buih busa gitu. Oh iya. Nah, itu muncul Aphrodite. Ya kurang lebih gitulah versi umumnya. Dia lahir dari alat kelamin yang dikebiri, Mr. P yang dikebiri, sampai di laut muncullah buih-buih jadilah Aphrodite gitu. Oke. Nah, Terus ngomongin karakternya nih, tadi kan sudah disebut dia sebagai dewi apa. Mungkin kalau kita ngomongin kecantikan, ya ketika di saat itu ya ngomongin cantik, ya Aphrodite. pada saat itu. Iya, ngomongin sosok cantik siapa lagi kalau bukan Aphrodite. Karena pada masa itu memang Dewi hanya Aphrodite doang atau gimana? Ada yang cantik. Ada Hera, ada Athena juga cantik. Tapi ketika ngomong lambang soal kecantikan itu ya Aphrodite karena dia sebagai dewi kecantikan kan. Ya, ngomongin soal keanggunan ya begitu, kecantikan ya begitu. Tadi ngomongin hasrat seksual nih, gue udah cerita nih. Nah, jadi mungkin lu udah tahu ya siapa tuh Hera kan? Hera iya, istrinya Zeus. Betul. Nah, si Aphrodite ini punya korset. Tau korset gak? Korset ini tempat buat berak kan? Kloset. Itu kloset. Oh, apa tuh korset? Ya biar teman-teman gua nggak tahu sejujurnya. Nah, itu kasih tahu juga biar korset teman-teman tuh kayak misalkan dipakai di perut gini, ya tahu perut gua gemuk loh. Oh, supaya buat langsing. Iya, buat singset, Iya, itu namanya korset. Iya, oke.
Nah si Hera ini minjem korsetnya si Aphrodite. Oke. Bertujuan nih untuk menyambungkan, bukan menyambungkan ya, menghubungkan kembali suami istri yang sudah lama tidak berhubungan suami istri. Dan karena ada rasa sebel satu sama lain lah, kayak masih pisah ranjang. iya betul, itu maksud gua. Oke. Buat menyatukan itu. Nah Itu bentar, hubungan sama Hera dan Zeus itu dia minjem klosetnya itu. Apa tuh? Korset itu. Untuk si Hera sama si Zeus itu berhubungan gitu. Ada cerita yang mengatakan dia digunakan juga buat menambah hasrat seksual si Zeus ini. Oke. Ada juga ini yang gue pengen ceritain ini. Si Hera ini minjem korset ini buat suami istri yang sudah lama tidak berhubungan, kasarnya udah pisah ranjang gitu kalau bahasa sekarang ya. Di korset itu si Aphrodite tuh ngasih kayak kertas gituan. Oke. Nanti suruh bilangin kalau mau pakai dikempit di payudaranya. Karena ketika dikempit itu si yang lihat lu pakai korset ini nih, semua gairah seks pun muncul di yang lihat. Terus semua pesona yang ada di dunia ini tentang yang positif-positif, yang baik-baik, langsung nyanyi tuh dia berarti. Gimana? Terpesona aku. Nah tadi itu semua pesona, semua gairah seksnya meningkat lagi ya kan. Terus pakai word of affirmation juga, apa namanya, word of affirmation. Iya gitu kayak bisa. Nah itu love language gua sebenarnya. Emang iya? Afirmasi. Nanti kayak bisikan cinta gitu gua, jadi sayangku lagi ya, sayangku sayangku. Nah ketika mau berhubungan sering ada bisik-bisikan kata-kata manja itulah. Nah gitu ceritanya tuh tentang Dewi hasrat seksual. Karena bisa itu menimbulkan bisa menimbulkan hasrat. Salah satu contohnya adalah ke Hera itu. Iya. Terus sebagai dewi prokreasi tadi ya juga disebutin ya. Ibaratnya tuh prokreasi tuh menyambungkan makhluk hidup dengan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup sih. Ya makhluk hidup bisa juga. Tapi bisa dengan makhluk yang lainnya, kayak misalkan manusia digabung sama manusia digabung sama dewa digabung sama dewa. Nah kata digabung ini sebenarnya kayak si Eros ini panas cinta biar lu saling suka, saling cinta, saling berhubungan. Nah itu kata-kata digabung itu sebagai dewi prokreasi itu. Apa sih, calo cinta kan? Iya kayak iya, gitu kan. Ibarat lah kata benernya, kata gampangnya lah. Dan dia juga sebut sebagai dewi kesenangan juga dia sebenarnya kan, kemarin disebut tadi mah sebagai dewi kesenangan karena ketika lu cantik, lu anggun, ya kali nggak party gitu kan. Nggak harus cantik kan, beda-beda. Nah dia yang kayak gitu. Dia suka gitu. Party dia. Oke. Gitu ya. Gitu. Misalkan nih ya kan, karena dia dewi kecantikan, ya kan? Apakah kisah cintanya dia itu hanya untuk satu orang atau banyak? Kisah cintanya dia kayak gimana? Ini menurut gua aja nih, Bu. Jadi sebagai dewi kecantikan, menurut gua menurut dia pesona cantik dia menurut gua nggak spesial. Karena ini menurut gua aja ya. Karena ketika cantik, lu menunjukkan kecantikan lu hanya untuk suami lu yang satu-satunya gitu. Harusnya itu menurut gua ya. Menurut lu harusnya kayak gitu. Iya, tapi si Aphrodite ini enggak. Banyak kisah-kisah di mana. Tapi kan ada di sisi lain juga. Ini gue coba untuk kontra ya. Iya. Tapi kan ini kan di sisi lain juga banyak juga cewek-cewek yang memang cantik itu memang ya dia pengen dilihat juga sama orang, bukan untuk dimiliki gitu. Jadi kayak memang untuk dipandang aja sama orang, ada cantik, diafirmasi sama orang bahwasannya dia cantik. Berarti kan dia harus bersifat cantik gitu. Tapi definisi kecantikan itu menurut gua nggak kayak gitu. Oke. Karena tadi kayak misalkan itu kan kasarnya kayak tebar pesona kan. Ketika lu tebar pesona, lu diakuin cantik sama orang lain yang nggak lu kenal. Iya kan? Iya. Ibaratnya gitu kan. Nah,
menurut gua cantik itu ya buat pasangan lu. Berarti lu udah tok buat pasangan aja. Iya, lu berpakaian sewajarnya aja, berpakaian ya pasti yang lu bilang sebenarnya logis aja ketika wanita pengen dilihat cantik sama orang lain, tapi ya sewajarnya aja. Takutnya kan kita sebagai laki-laki kan tahu mikirnya ketika kita punya pasangan terus berpakaian seperti apa, berdandan seperti apa, kita kan tahu pikiran kita gimana. Enggak juga. Nah, Enggak beneran enggak mungkin. Ya itu berarti kan ya itu balik lagi ke pikiran-pikiran orang. Ini gue coba untuk kontra ya. Iya. Balik lagi ke pikiran-pikiran orang lain itu. Dan rata-rata tapi pikiran sebentar orang begitu, Bo. balik lagi dah udah sini. Cantik yang menurut gua enggak spesial Iya, nggak buat spesial, gua. iya. Ya udah cantik, anggun, ya udah. Itu aja, enggak bisa. Kenapa bisa kayak gitu? Coba ceritain. Cerita tentang uploaded itu. Sebenarnya gue ngomongin kisah cintanya dia aja nih. Kenapa dia bisa bilang nggak spesial menurut gue? Karena tadi dia berpacaran sama banyak orang, banyak dewa juga, orang juga, banyak bercintanya doang, nggak menikah. Dia selingkuh. Jadi gue Kalau pencintai. kayak anak Jaksel apa namanya? FBB ya? Iya, bisa dibilang gitu, bisa iya. WNS juga. WNS apaan? One night apa namanya? One night stand, bukan. Pokoknya gitu. Pokoknya cinta satu malam gitu lah. Oh, indahnya. udah jangan kayak gitu ya. Nanti ada video memut goyang-goyang di sini. Jangan. Nah, yang cinta pertamanya itu sebenarnya ini kita ngomongin first love lah ya, first love-nya deh. Cinta pertamanya dia. Iya, yang itu namanya Nerites. Nerites, oke. Ya, kisah cinta mereka berdua ini sebenarnya jauh sebelum adanya Olympians itu terbentuk. Oh. Nggak jauh sih, deket-deket aja maksudnya, tapi bukan jauh ya, sebelum Olympians itu terbentuk. Nah, dia pacaran lah, ngabisin waktu bareng-bareng. Tibalah Zeus itu menang kan perang sama Titan itu untuk memerintah alam semesta. Betul. Nah, si Aphrodite ini tunjuk lah, daftar udah, mumpung masih buka no. Oh gitu. Iya, mumpung masih gelombang 1 katanya belum mahal gitu. Masih anak sekolah ya. Masih anak sekolah. Ya udah daftar. Udah tahu banget kayaknya udah punya anak kayaknya. Belum. 2. Enggak. Daftar pokoknya Aphrodite disuruh daftar untuk menjadi salah satu penghuni di neraka. Bukan, di Olympus sebagai dewi Olympians. Nah, Zeus ini sebenarnya sudah tahu bahwa si Aphrodite ini bakal membawa temen, atau kekasihnya. Dia si Zeus nggak tahu nih hubungannya apa nih. Paling nggak bawa partner lah. Ya, kan? gitu. Entah itu partnernya adalah teman, pacar, atau hubungan yang lain kan nggak tahu. Oke, terus. Nah, Aphrodite tuh ngajak nih si Nerites ini. Dia kan juga sebagai dewa kan. Tapi gue lupa dewa apa, nanti mungkin ada di bawah ya. Si Aphrodite ngajak Nerites buat menjadi salah satu penghuni di Olympus itu. Neritesnya nggak mau. Dia lebih memilih tinggal bersama saudari-saudarinya dan bersama kedua orang tuanya untuk tinggal di tempat tanah kelahirannya. Oke, iya. Dan ya dia marah lah. Gue kayak merasa dihianatin ya sih. Lu ngapain lu ngajak-ngajak gua ke sono, iya kan? Bukan. Itu dari POV Aphrodite-nya. Katanya kalau lu sayang sama gue, kok lu nggak mau ikut gua? Bahkan kita ke tempat kita bisa berdua. Dia nggak setia lah. Iya, bisa berdua selamanya gitu. Nah, dikutuk, bukan dikutuk, diubah. Si Nerites ini jadi kerang. Jadi kerang? Iya, ini misalkan lu mau ke BKT nih, Banjarnegara Timur. Bang, mau beli Nerites hijau dong. Nah, beli kerang hijau. Gitu. Modelannya begitu dia. Nah, tadi kan lu kan menganggap bahwasannya Aphrodite itu nggak setia. Neritesnya yang nggak setia. Iya sih, itu nggak setia. Tapi juga lu menganggap pasangan si Aphrodite kan bukan cuma itu doang. Iya kan. Nah, itu setelah itu ada siapa lagi pasangannya? Ya, mungkin lu juga udah tahu ya, sebagaimana kisah cinta si Aphrodite dan Ares. Iya. Nah, tapi kan teman-teman belum tahu. Ceritain lagi. Awalnya tuh ketika Ares nih, dia kan disosokkan sebagai prajurit kan. Iya. Prajurit yang megang tombak. Ya kayak prajurit senjata perang lah. Nah, ketika dia jalan pulang dari perang, dia ngolok-ngolok nih, ngata-ngatain si anaknya Aphrodite ini, si Eros.
Oh, oke. Ya senjata lu kecil nih, kalau senjata laki-laki nih tombak gede. Lu lihat nih, ini murah laki-laki, misalnya kasar gitu. Segmentednya seperti itu Iya. lah. Mereka menganggapnya ya. Si Ares itu nganggapnya begitu. Udah dilihat lah, si April cuma senyum doang. Ambil. Oh, dengan judes kayak Iya, gitu. ambil. Enggak, dia senyum yang penuh makna gitu, tapi bukan ambil. Ambil enggak? Hah? Ambil. Ambil enggak? Gua kata ambil. Dicubit gitu. Ares itu aja. Eras ya. Enggak. Lu udah gitu, lu udah samping. Diambil. Terus, oke. Ambil tersenyum, siapa berarti? Balikin. Nah, itu mungkin itu adalah Balikin maksudnya gitu. ketika dia lihat kan suruh lihat, Oh. nah dibalikin lagi tombaknya. Oh, oke. Ambil terus dibalikin. Nah, itu mungkin sudah dimantrain tuh si tombak itu si Ares jatuh cinta sama Aphrodite. Oke. Gitu. Itu cerita Iya, kebanyakan cerita umumnya lah. Mungkin ada versi-versi yang lainnya ya. Apa tuh? Gua nggak tahu, tapi itu versi umumnya kayak gitu. Oke. Terus bisa lanjut? Mungkin singkat aja kisah Ares ini sama Aphrodite ini dia juga pisah karena adanya si Hephaestus ini. Kenapa tuh? Eh, Selingkuh. Hephaestus ini kan anaknya Zeus dan Hera. Iya. Anaknya Zeus dan Hera, tapi karena cacat dia dibuang dari Olympus. Dari Olympus, iya. Nah, dia mengirimkan kursi yang bisa ngebelenggu si Hera ini. Akhirnya si Zeus, siapapun yang bisa membawa Hephaestus balik ke Olympus bakal dihadiahkan Aphrodite sebagai imbalannya. Iya. Nah, gitu si Ares gitu. Ayo dong. Gitu. Ya dia nggak rela lah kekasihnya jadi imbalan Ya. kan, bagaimana dia sebagai kekasih resminya. Tapi mau gimana? Enak baik nih Zeus ya kan, ngasih baik gitu. Gitu. Tapi mau gimana? Bapaknya ngomong, Iya sih. penguasanya yang ngomong. Penguasa. Nah, bisa Ares ya udah. Dia sebagai dewa perang dia menyerbu tempat persembunyiannya si Hephaestus ini, tapi nggak berhasil. Oh, oke. Berusaha untuk membawa Hephaestus ini ke Olympus, tapi nggak berhasil. Muncullah Dionysus. Dionysus ini udah lu balik aja, kasihan mak lu udah ngandung lu selama 9 bulan. Tapi si Dionysus baik lah maksudnya. Tapi Dionysus caranya tidak seperti Ares. Iya. Dia lebih Ares kan brutal lah. Iya, dia lemah lembut. Udah lu balik aja. Gua nggak bakal ngambil imbalannya kok. Imbalan itu ntar buat lu kayak gitu. Nah, hilanglah terpisahlah si Ares dan Aphrodite ini. Karena sudah dilepasin si Hera, akhirnya Hephaestus kan nikah sama Aphrodite. Ke Hephaestus nih. Tadi kan udah nyambung nih. Tadi kan udah nyinggung Hephaestus. Gue juga nggak tahu nih sebenarnya Hephaestus dan Aphrodite ini suatu bentuk kisah cinta atau tidak. Karena yang gue tahu dia tidak punya keturunan dan si Aphrodite terpaksa menikahi si Hephaestus. Terus juga karena dia terpaksa, ngapain gue sama suami gue yang cacat. Akhirnya najis banget ya. Iya, Ares juga kan gak rela kan si Ares ini. Ares kan merasa kehilangan tentu kan. Karena kehilangan kekasihnya diambil sama si Hephaestus ini. Akhirnya dia mencoba membujuk-bujuk buat selingkuh lah. Oke. Buat bujuk-bujuk buat selingkuh. Akhirnya udah mereka selingkuh. Nah, mungkin udah gua ceritakan di video Hephaestus, mungkin ada linknya di bawah atau nonton di sini. Sik. Sini nih, di belakang sini. Nah, si Hephaestus yang tahu bahwa si Ares dan Aphrodite ini selingkuh, dia ngebuat rantai kayak jaring laba-laba gitu. Rantai. Iya, oke. Lu tahu kan jaring-jaring yang ketika lu tiduran di situ, tapi jaring ini nggak terlihat, tapi dipasang di kasur ya. Nah, ketika mereka berdua berhubungan, gimana tuh tiduran, hubungannya? Dia berhubungan. Dia bilang, "Oi." Sama dia pas desanya tuh apa tuh gimana? enggak ih jelek banget anjing, gue mau gak nafsu Terus tiduran nggak bisa lepas kan. Akhirnya datanglah Poseidon. Datang kan ketika dia terjerat nih. Iya. Enggak betul. Datang nih Hephaestus. Oke, iya.
Masa gue ngeliat sendiri. Aku sih temen gua. Dewa-dewa yang lainnya suruh lihat. Jauh, bapakku, ayo kita lihat dia. Poseidon, Hades, semua ayo kita lihat. Tapi cowok-cowok doang yang lihat, cewek-cewek merasa geli, jijik. Iya. Karena perzinahan ini nih. Lewat datang lah. Mereka semua pada ketawa tuh, dewa-dewa yang lihat, Tapi cuma satu dewa yang nggak ketawa. Siapa? Yaitu dewa Poseidon. Di situ. Tolonglah, lepasin nih, kata Poseidon, lepasin aja si mereka berdua ini. Nggak bisa, dia sudah melakukan sesuatu hal yang salah. Dia lebih memilih cowok yang sempurna secara fisik, tapi tidak melihatku sebelah mata. Apaan tuh? Gitu. Tapi secara tidak langsung si Hephaestus ini juga tidak bisa menolak permintaan Poseidon. Karena Poseidon menggaransi bahwa ketika Ares melakukannya kembali, mengulangi kesalahan yang sama, Poseidon ini bakal menjaminkan diri sendiri bahwa dia akan diikat di situ sebagai gantinya. Akhirnya mereka dilepaskan lah sama Hephaestus. Gitu. Lalu ngomongin Poseidon tadi, nah si Aphrodite juga pernah bercinta nih sama Poseidon. Nah tapi gue nggak bisa bilang itu cinta yang beneran, karena itu adalah bentuk suatu terima kasih dari Aphrodite karena dia membantu ngelepasin si Aphrodite sama Ares. Bentuk terima kasih aja, ngejual dirinya udah. Iya. Makasih Poseidon, makasih doang. Oh gitu. Ya udah buka deh. dong, buka gitu. Iya gitu. Ya udah deh nih. Oh gitu. Ya udah kita jelas satu malam gitu aja. Ini bicaranya dewa ya? Konteksnya dewa. Iya. Iya kan? Dewa itu kan dia kan punya keleluasaan yang begitu banyak ya. Tidak terbatas gitu ya. Iya benar, tidak terbatas dan banyak juga gitu. Leluasa banget lah, pokoknya dia mau melakukan apa aja. Betul. Oke gitu. Asal dia mau. Pertanyaannya adalah apakah pada saat itu ada aturan-aturan yang bisa terjaga untuk misalkan gini, lu kalau di Islam misalkan lu kalau di laki-laki gitu lu nggak boleh menikah dari lebih dari segini gitu. Gue takut salah nyebut. Ya kan segini gitu. Nah, tadi kan baru cuma beberapa doang lu sebutin, ya kan? Banyak apa enggak? Pertama hukumnya dulu, ada apa enggak tuh di dewa-dewa? Terus apakah ada lagi ceritanya di yang si Aphrodite ini bisa dikatakan bercumbu, nikah ataupun FWB apapun gitu? Iya. Ada lagi gak? Pertama hukum itu sebenarnya kayaknya sih nggak ada kayaknya ya. Kalau kita ngelihat Zeus, lu tahu Zeus dia nikah. Oh iya benar. Nikahnya itu dia pemimpinnya, dia mencontohkan yang tidak baik lah. Bukan tidak baik sih, mungkin di saat itu baik-baik aja karena dia tidak ada hukum berarti loh. Nggak ada. Dia Zeus nikah sama Hera, nikah sama Demeter, nikah sama Semele juga, nikah sama Europe juga, nikah sama Ayo juga. Banyak dah. Sunarni. Mak gua terus mau bawa. Bagaimana ya, mungkin itu bagaimana dia salah satu landasan tidak ada hukum. Iya, mungkin. Oke. Berarti dia bebas aja bahkan nikah ya. Bebas aja dia. Terus ceritanya selain itu ada lagi. Apa lagi? Nah, apa anjing? Sabar. Nah, kan ada Ares tadi. Iya, Mas Ares itu mulu. Ares, Hephaestus, Poseidon. Nanti kan tiga-tiga kan dewa Olympians kan. Ada lagi dewa Olympians juga. Siapa? Ada 3 lagi malah dewa Olympians nih. Yang pertama, ya kan ada 3. Berarti yang keempat. Iya, Hermes namanya. Hermes. Mungkin teman-teman tahu dewa Hermes ya. Nah, pada suatu saat semua dewa yang ada di Olympias itu jatuh cinta sama kecantikan si Aphrodite ini. Mereka sudah 3 tuh. Nah, yang 3 yang gue kisahkan nih Hermes. Tapi ketika Hermes nih jatuh cinta, tapi nggak diizinin sama Zeus. Gua nggak tahu motifnya apa. Mungkin Zeusnya juga suka kali ya. Iya. Nah tapi sedih kan? Sedih. Gua cinta, tapi gua nggak boleh sama bapak gua. Bapak yang nggak boleh pak, gitu. Pak, sebel banget gak? Oh nikah pak, gitu. Aneh. Sedih. Merenung dia. Dia merenung sambil
Kayak ngapain tuh ya? Ngisep Samsu. Oh, Samsu. Sedih banget ya. Ah. Tapi sampai senyum dia sedih. Beda dah tuh Samsu. Samsu kok, Samsu, swear Samsu. Nah, bapaknya siapa sih yang nggak sedih, nggak ikutan sedih ketika lihat anaknya sedih juga kan? Akhirnya ketika Aphrodite mandi nih, Aphrodite lagi mandi di sungai, dikirimin seekor elang sama Zeus buat ngambil alas kakinya si Aphrodite pas lagi mandi. Oke. Ngambilnya ini buat ngasihnya ke Hermes. Dia sebagai lu ketika barang dicolong sampai nggak mungkin nggak lu kejar kan? Iya. Elang, Nyanyi juga. elang, sepatu elang. Gelang gitu. Gelang. Dikirimin ya kan, diambil kos Diambil, kakinya. nah Aphrodite ngejar alas kaki, Ya. bukan kos kaki. Dikejar tuh elang itu, sampailah si Aphrodite ini ketemu sama Hermes. Oh, Nah, kisah oke. cintanya tidak dijelaskan secara detail yang gua riset nih. Hah? Tapi lahirlah dari hubungan ini lahirlah seorang anak, yaitu namanya Hermaphroditus. 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 Itu apa? Hermaphroditus itu salah satu dewa juga atau apa? Hermaphroditus itu sebenarnya kalau dari namanya aja nih, namanya dulu ya. Namanya kan Hermaphroditus. Hermaphroditus. Dia tuh nama ini diambil dari kedua orang tuanya, yaitu Hermes dan Aphrodite. Oke. Hermaphroditus, ya enggak? Iya. Nah, dia juga sebagai salah satu dewa hermafrodit dia. Lu tau nggak hermafrodit apa? Enggak. Mungkin kalau misalkan dicari di Google, hermafrodit itu adalah hewan yang berkelamin ganda. Hewan yang berkelamin ganda. Iya. Nah, dia tuh dewa hermafrodit atau mohon maaf nih ya, dewa banci gitu. Oh, oke. Dia tuh ciri-ciri si Hermaphroditos ini sebagai dewa hermafrodit atau dewa banci ini. Berarti udah ada ya? Iya, ada. Dia rupanya nih layaknya perempuan, rambutnya perempuan, pahanya singset. Oh. Terus ada payudaranya. Tapi kelaminnya Mr. P. Mr. P. Mr. P. Oh. Ada lotnoknya nih. Oh, iya. Ada lotnok, tapi punya nek-neo, punya payudara, rambutnya perempuan, Iya. singset dia gitu. Nah, ceritanya itu kenapa dia bisa menjadi dewa Hermaphroditos itu? Bukan dewa Hermaprodit. Iya, dewa Hermaprodit. Ada kisahnya. Kenapa tuh? Sebelum dia berupa seperti itu, dia tuh sebenarnya adalah makhluk yang tampan dan tulen laki-laki. Tadi dia bilang, dia sosok pria tampan yang suka berjalan-jalan di hutan. Yaps. Nah, ketika dia berjalan-jalan di hutan, sampailah dia di sebuah satu sungai. Okay. Dia pengen adus, mandi. Iya. Dia pengen mandi, tapi pas dia pengen mandi di sungai itu ada perihutan. Iya. Namanya Salma. Apa tuh? Salma Cheese. Lagi foto dia. Oh. Salma Cheese gitu. Nah, ada Salma Cheese itu. Seorang perihutan. Oke. Nah, Salma Cheese ini ketika ngelihat si Hermaphroditos ini langsung jatuh cinta dia. Sini mabar mandi bareng kayak gitu. Ogah karena gua, lu siapa? Dia nggak mau kan, lu pergi gitu. Gua mau mandi. Gua udah gatel banget ini. Gua ngeliat nih gua bawa gayung, bawa sabun Lifebuoy. Lifebuoy. Sama suslik. Sama Lekbong. Iya, sama suslik. Lekbong. Ya, pergi lu, gantian. Gua udah gatel banget badan gua ini. Nah, dia menolak kan ajakan si Salma di sini buat mandi bareng, buat bercumbu di kali itulah kasar, di sungai itu. Salma pun pergi, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar pergi. Terus dia ngumpet dia di alang-alang tuh. Ayang-ayang itu udah mulu dah. Udah itu mulu dah anjing. Enggak, dia sembunyi di apa sih namanya? Pohon-pohon gitulah. Iya, oke. Di semak-semak. Iya, kita sebut alang-alang lah. Di semak-semak gitu. Nah, ketika dia buka baju nih, alang-alang yang masukin lagi bajunya. buka lagi. Masukin lagi. Buka lagi. Iya. Nah, dia ketika buka baju terus mandi. Wih, mandi dia nih.
udah mandi nih si Hermaphroditus nih. Kagetin kali ya. Masuk kali ya. Lari bos buat naga. Langsung lari nyemplung. Kayak orang kayak lagi di jurang kayak dicuruk-curuk gitu tuh. Lari secer. Oh, oke. Kayak gitu bayangin aja campur di. Wah. Kaget kan lu. Langsung dia meluk Bon. Si Salma di sini. Iya, Begini. Ini meluk begini. Iya. Tapi gue mikir, kok meluk tangannya ngapain? Ih. Nah, gue ngomong dia lagi gini udel lah. Udah itu. Kayak gitu udel lah. Dia meluk. Dia pokoknya nggak mau nih dipisahin. Pokoknya dia nggak mau berpisah lah sama Hermaphroditus ini. Akhirnya dia berdoa kepada dewa. Dewa, mohonlah kabulkanlah permintaanku. Aku tidak mau terpisah dari Hermaphroditus ini. Akhirnya gue juga ini pikiran gue aja ya. Apa sih dewanya salah kaprah nih gara-gara omongannya nih. Nggak dibuat disatuin itu cinta hubungannya apa tubuhnya. Nah apaan ya kata dewa ya, tubuhnya kali ya, digabung. Nah jadilah tuh bentuknya Hermaphroditus yang jadi Hermaphroditus itu yang gue bilang dari awal, bentuknya seperti perempuan tapi alat kelaminnya laki-laki kayak simel gitu. Oke. Nah ceritanya barang siapa yang mandi di sungai itu tuh dia bakal jadi kayak Hermaphroditus. Ada lagi nih kisah selain Hermes nih, ada lagi Zeus. Sebenarnya kenapa ya kayak gitu? Gue juga nggak tahu sih ini sebenarnya kisah si Zeus kan, lu tahu lah kan dia bocah sana sini itulah, mau ya, PK lah dia. Sana sini mau karena angen juga. Nah dia berusaha nih buat memperkosa si Aphrodite ini, si Zeus nih. Kita udah pindah ke kasus Zeus. Dia mencoba memperkosa si Zeus. Salah. Memperkosa si Aphrodite nih si Zeus ini. Terus Zeus gimana tuh? Kenapa? Jadi dia hubungan juga sama... Dia mau memperkosa Aphrodite. Tapi Aphrodite tuh nggak pernah ketangkep pas ketika mau dia perkosa. Oh berarti Aphrodite jatuhnya nggak mau dong? Iya nggak mau. Kan? Soalnya kan diperkosa. Siapa cewek yang mau diperkosa? Zeus pengen perkosa. Ya kan berarti kan bukan kemauannya si Aphrodite dong. Jatuhnya itu kan bukan kesalahan Aphrodite dan masuknya bukan selingkuh kali ya. Maksudnya bukan pasangan aja, bukan pasangannya si bukan salah satu pasangannya si Aphrodite. Oh iya, tapi kenapa gue masukkan sebagai kisah cinta karena rasa hasrat seksualnya tinggi terhadap Aphrodite ini. Akhirnya dia kayak onani gitu, ngebuang air maninya ke tanah di Pulau Siprus gitu ya, kalau mungkin sekarang namanya negara Siprus. Nah muncullah generasi baru, makhluk baru yang aneh, yaitu namanya Centaur. Apa tuh Centaur? Centaur tuh kayak badan sepinggang ke atasnya manusia nih, tapi bawahnya kuda. Kayak Pan. Tapi kan kalau Pan kambing, bawahnya kambing. Nah ini kuda. Dia Dewa Pan ya, Dewa Pan bukan Pan itu. Nah ini dia 4 kaki, 4 kaki layaknya kuda, tapi badannya manusia. Nah ini khusus yang Centaur kayaknya sebenarnya menurutku kayaknya Centaur tuh ada banyak tipe. Nah ini Centaur yang khusus di negara Siprus kalau sekarang ya. Nah mungkin di situ. Lalu pindah ke ini yang terakhir nih, yang dia nikah, bukan deh, dia kisah cinta dia bersama para dewa-dewa. Yang terakhir itu Dionysus. Nah sebenarnya yang gue cari, yang gue baca, yang gue tahu nggak dijelasin secara detail nih bagaimana kisah cinta mereka, nggak dijelasin. Tapi Aphrodite berhubungan sama Dionysus itu dikuatkan dengan munculnya namanya Priapus. Si Priapus ini sebenarnya digambarkan sebagai laki-laki yang berada di bawah pengaruh anggur, mendapati anggota tubuhnya nih tegang. Ketika dia minum anggur tubuhnya tegang dan cenderung menikmati cinta gitu. Jadi kan itu kan berhubungan banget kan, anggur Dionysus. Kenikmatan cinta Aphrodite. Nah itulah argumennya kuat ketika bahwasannya Aphrodite ini berhubungan dengan Dionysus. Nah itu kan tadi kisah Kisah cintanya si manusia yang menurut lo itu adalah Aphrodite tadi. Iya, Aphrodite itu menurut lo kan
biasa-biasa aja lah Iya, walaupun dia cantik kayak gitu. cantik aja, anggun aja tapi nggak spesial menurut gua. Tapi ada gak sih dia memang benar-benar mencintai nih, ya gak? Si apa namanya Aphrodite-nya itu, dan dia bisa dikatakan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan si pria itu. Ada gak cerita yang kayak gitu? Kalau yang sebelumnya kan dia ada deketin nih, ya gak sih? Kalau sekarang coba gue balik gitu, ada gak yang kayak gitu? Sebenarnya banyak kisahnya, tapi yang gua ambil mungkin dua aja kali yang terkenal ya. 20 Dua. Tuh. 2000. Ya 2000. Maaf. Dengerin sampai 372 miliar jam. Nah, mungkin yang menarik nih yang pertama itu Adonis namanya, Adonis. Nah, Adonis ini yang di cerita Aris kan sudah disebutkan kan, dia tuh lahir dari sebuah pohon. Ya. Sebuah pohon. Ketika dia lahir, dia yang di cerita Aris kan kita taunya dia langsung gede, yang gue cerita dia langsung gede dan langsung dicintai sama si Aphrodite. Nah di cerita ini beda versi, Bon. Oh oke. Beda versi, yang gue itu beda versi. Gimana tuh? Ketika dia lahir, dia langsung dimasukkan ke dalam peti. Ada untuk juga. Tujuannya itu tidak menyembunyikan si Adonis ini agar tidak dicintai sama dewi-dewi yang lainnya gitu. Tapi dia nggak mau nyimpen peti Adonis ini sendiri. Dia nyuruh Persephone. Nah mungkin kalau teman-teman pengen tahu bilang ke Persephone bisa aja gue ceritain, tapi ada ke 100. Ada deh. Persephone tuh anak Demeter, istrinya Hades. Nah dia nyuruh si Persephone ini, simpen nih peti ini. Nah, buat bantuin gue lah. Sumpah gue udah gak kuat lucu. Kata Aphrodite gitu. Nah, disimpan lah si peti Adonis ini sama Persephone ke istananya. Ketika Persephone menyimpan peti Adonis ini, sudah diperingatkan bahwa lu pokoknya jangan buka peti ini ya. Iya. Pokoknya jangan buka, gue bilang jangan buka. Jangan buka. Iya. Kalau gue bilang buka, ya tetap jangan buka. Kok gitu? Beda dong. Kalau dibilang jangan buka. Kalau misalkan jangan buka. Sama dong apa yang pertama lu bilang, beda aja. Lu pokoknya jangan lu buka, tapi ya. Nih mungkin dari sisi marketing nih, ketika lu bilang jangan nengok kiri ya, pasti kita akan nengok kiri ya. Nah iya. Itu mungkin kayak gitu ya. Nah akhirnya dibuka. Berarti lu bilang kita nih jangan subscribe. Jangan. Pahit lu. Nah penasaran tapi Persephone akhirnya dibuka. Gila, tampan banget si bocah itu. Si Adonis ini. Iya. Gila. Oke ya. Terus di singkat waktu Aphrodite ini minta balikin petinya ini. Balikin peti gua. Gue. Balikin ki. Gue. Balikin apa? Gue. Gak. Gitu. Akhirnya dia cekcok terus aja gitu terus tuh sampai 42 jam. Sampailah berita itu kepada Zeus. Akhirnya dia nangis nih si Zeus ini. Udahlah bagaimana kalau dibagi aja waktunya biar adil. Oke. Dibagi 3 nah kan. Karena manusia ada 3, ada Persephone, ada Aphrodite sama Adonis. Bagaimana sepertiganya Adonis meluangkan waktunya sama Persephone. Sepertiganya juga diluangkan waktunya sama Aphrodite. Sepertiganya ini diluangkan buat dirinya sendiri. Oke. Balik ke konteks menghalalkan segala cara. Yang kita tahu dari awal Aphrodite ini sebenarnya selalu dia didampingi sama dewa cinta, yaitu dewa Eros kan. Iya. Nah dia menghalalkan itu, dia memakai cara itu. Udah lu tembak aja panah ke hatinya Adonis buat suka sama gua. Nah di sepertiga waktunya si Adonis yang buat sendiri ini dipakai buat sama ke Adonis biar jatuh cinta. Nah itulah mengapa yang gua sebut Aphrodite ini menghalalkan segala cara. Oke. Kalau orang sekarang bilangnya apa ya? Cinta ditolak, dukun bertindak. Iya. Kalau itu cinta ditolak, Eros pun bertindak. Yes. Hoba. Tadi kan Ngapa?
Enggak, slow. Kalau gua kata apa? Enggak tadi kan kalau kisah cintanya itu kan banyak, ya kan? Nah, menghalalkan segala caranya banyak juga dong pasti. Iya kan tadi yang gue sempet bilang. Ada lagi dong pasti. Coba ceritain dong. Sebenarnya gue sempet bilang di awal. Gak usah kayak gitu, mood jatuh goblok. Lu mau bikin rusak nih ruangan aja dah. Oke, sekian teman-teman, gue ngambek. Tadi gue sempet bilang kan gue cuma ceritain cuma 2 yang terkenal. Iya, 20. Wah. Gue denger 20. Berarti penglihatan lu kurang. Kan dengar itu. Dengar. Satu kesatuan salah ya. Nah, kisah ini sebenarnya namanya Anchises. 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 Anchises ini adalah seorang penggembala dia sebenarnya, penggembala. Dia suka berburu hewan kayak gitu-gitu deh pokoknya. Dia kayak orang rakyat sipil biasa aja. Tapi sebenarnya itu jauh setelah cerita ini diceritakan, dia adalah bapak dari Aeneas. Aeneas itu salah satu pejuang Troy di perang Troy. Oh, oke. Gitu. Itu. Nah, balik tadi ke bawah. Sebenarnya kisah si Anchises ini sebenarnya dari kemurkaan Zeus, kemarahan Zeus. Si Aphrodite bangke banget kali ya. Dia nyuruh-jodohin orang mulu. Semau maunya dia nikahin manusia dewa sama dewa gitu. Akhirnya kesel lah si Zeus ini, dia nyusun rencana bagaimana caranya si Aphrodite ini merasakan hal yang sama dengan yang orang dewa-dewa lainnya. Oke. Gitu. Ada nih cowok nih. Maya nih dibentuk nih. Akhirnya dibentuk lah, bukan dibentuk. Dikasih hasrat yang manis gitu. Sweet. Pokoknya orang ini dibikin manis, terus dibikin looknya tuh sebagai dewa. Oke. Si Anchises ini. Iya, Anchises. Nah, kebetulan Aphrodite ketika melihatnya nih langsung falling in love banget ya. Langsung jatuh cinta dia. Langsung falling in love banget. Langsung hasrat seksualnya, hasrat cintanya, hasrat sukanya. Udah nggak bisa kekontrol sama Aphrodite ini. Iya, ngomong jorok lu. Control. Oh, gak kontrol. Iya. Enggak juga sih, kontrol. Awah. Nggak. Udah menyelimuti nih, udah nggak bisa dibendung lah. Akhirnya dia berpakaian rapi, pakai pakaian yang anggun. Pakai wangi-wangian. Udahlah dia berubah, tapi dia nggak menunjukkan dia sebagai dewi di Anchises ini, tapi dia menunjukkan sebagai gue tuh manusia biasa gitu. Nah, ketika muncul si Aphrodite ini di hadapan si Anchises ini, si Anchises cuma bilang, wahai wanita, aku tidak tahu siapa engkau, tapi engkau layaknya seperti dewi. Aku akan membuatkan Anda sebuah kuil dengan persembahan di setiap musimnya. Tetapi dengan syarat jadikanlah aku sebagai orang terpandang di Troy. Oke. Dan buatlah keturunanku itu menjadi anak yang kuat. Itu syaratnya. Ketika misalkan si yang cewek yang di hadapan dia itu dewi, gue akan buatin kuil buat lu. Buat nyembah lu, gue persembahin tiap tahun buat lu. Tapi syaratnya itu, jadiin gue orang terpandang. Coba dari gue orang yang biasa-biasa aja, terus gue bikinin keturunan gue yang kuat. Oke. Gitu. Tapi si Aphrodite cuma bilang, Anchises yang paling mulia dari semua manusia yang lahir di bumi, ketahuilah bahwa aku bukan dewi. Karena kan pura-pura kan. Ketahuilah bahwa aku bukan dewi, aku dewa. Gitu di laki-laki kagak. Ketahuilah bahwa aku bukan dewi. Mengapa kamu menyamakanku? Lucu banget sih lu. Mengapa kamu menyamakanku dengan yang tidak pernah mati? Iya. Gitu. Tidak, aku adalah seorang manusia biasa. Aku anak yang lahir dari seorang ibu. Mungkin kamu tahu Atreus namanya. Atreus itu adalah raja dari kerajaan Phrygia. Nah, aku adalah putrinya. Dia bilang gitu. Oh, dia nyaru, bohong lagi. Dia nyamar. Nah, aku pun kesini karena panduan atau bisikan dari dewa Hermes. Hermes bilang bahwasannya kamu adalah istri Anchises. Dia bilang gitu aja. Carilah Anchises itu. Padahal itu gimmick doang. Iya. Padahal itu cuma akal-akalan dia, bawa dewa-dewa yang lain buat dia supaya bisa berhubungan sama Anchises itu. Betul. Oke. Nah,
Terus dibilang kalau emang lu manusia, lu dilahirkan dari seorang ibu, lu nggak usah terus kalau emang manusia bener manusia, datanglah ke atas ranjangku. Mainlah kita, saya buktiin siapa yang kuat. Gaya lu apa gaya gua, ya enggak? Gua punya WOT, lu punya apa? Ya, Terus gua akhirnya? punya reverse cougar, lu punya apa? Gitu. terus akhirnya dia hubungan. Berhubungan. Oke. Nah, berhubungan di satu malam itu. Singkat cerita nih, dia kan sebagai penggembala kan. Iya. Tadi si Ancis sini dia menggembala lagi. Teng 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 teng. Ada backsoundnya. Dia pas lagi gembala tuh ada backsoundnya gitu. Dia pas gembala, dia pulang kan ke rumahnya capek, dia istirahat, tidur dia lelap. Pas dia tidur lelap nih, si Aphrodite yang menyamar sebagai anak kerajaan Sigria ini ya, kembali dia ke wujud aslinya, yaitu Aphrodite. Bangunin, misalkan Jesus, iya. ngun. Dia kan kata-kata imut kan. Bangun gitu, iya. Ngun. Terus pas dia sudah, ya kayak gini-gini nih, ngumpulin nyawa, si Aphrodite bilang, apakah aku sama dengan wanita yang pertama kamu lihat? Dia langsung, apa nih maksudnya nih? Kata-kata ini maksudnya apa nih? Pas dia buka mata bener-bener, tek. Dia ngeliat, pas dia ngeliat lehernya sama matanya, wah, anjing Anjing sih tega dibohongin. Anjing nasib aing si hancur anjing. Terus Dia wah, Dewi Aphrodite nih. Wah, Dewi nih. kok itu lagi sih? Nah, Dia nggak punya improvisasi lagi ya? nah, akhirnya kenapa dia takut nih? Karena siapapun manusia yang berhubungan berhubungan tubuh sama Dewi, dia tuh hidupnya nggak bakal lurus-lurus aja gitu. Oke. Nggak bakal sehat lah hidupnya. Bisa ada penyakitnya, bisa aja cacat, bisa mental, bisa gila, gimana tuh segala macam bisa terjadi gitu. Tapi si Aphrodite ini bilang, tenang aja, kamu akan selamat, tapi dengan syarat kamu nantinya akan menjadi orang yang terpandang dari anak yang dikandungku. Aku akan melahirkan anak darimu. Karena dia tadi sebelumnya udah minta. Iya, aku akan melahirkan anak darimu yang bernama tadi Aeneas. Itu. Nah, tetapi kamu jangan pernah bilang-bilang bahwa Aeneas ini adalah anakmu dariku. Oke. Bukan anakku darimu, tapi sama anakku aja. dariku. Kalau anakku darimu, berarti kamu yang lahir, kamu yang hamil. Gitu. Tapi si Anjes ini kan gimana ibarat katanya? Star syndrome gitu. Lu sebagai pengembala, lu dilahirin anak. Anaknya sebagai salah satu yang merintah dari orang-orang Troya itu. Di star syndrome dong. Mana bini lu? Biar lagi nongkrong sampai minum tuak. Minum tuak. Bini lu sama sih? Kayak kan ditanya bisa gitu. Gue enggak pernah bini lu anjing. Bacot gitu. Aku ditanya tapi gila gue sombong gua. Gitu kan. Ya jangan namanya. Baik gitu gua. Habis gitu. Akhirnya cerita tuh si Aji itu. Beli coba yo. Ya bohong lu yuk gitu. Diam lu. Dia bilang anak si Aeneas ini sebenarnya ibunya adalah Aphrodite. Dia suarakan kemana-mana bu. Akhirnya ketahuan lah. Sombong. Iya. Tapi si Aphrodite ini nggak masalah sebenarnya. Dia bilang mungkin gue lupa yang dia bilang tuh sebenarnya ketika lu bilang anak ini adalah anak gue nggak apa-apa sebenarnya, tapi perhatikan kemarahan-marahan dewa-dewa yang lainnya. Karena makhluk abadi nih berhubungan menikah dengan makhluk fana yang akan mati. Itu jadi perbedaan lah. Iya betul. Nah itu sombong di Anjis itu tuh bersuara kemana-mana. Gua suami Aphrodite, anak gua dari Aphrodite. Ada Marawis di belakang.
Nah, akhirnya Itu ya Yunani kuno apa bagian timur sih aja? beda-beda dia mana aja masuk dia. Karena kan ada gamelannya juga. Oke. Dan dari kesombongan itu terdengar dari kabar sampai Zeus. Zeus kesel kan? Shit, gua kata lu udah gua kasih Leluasa lah. iya segala macam tapi lu tetap sombong, udah dikasih syarat tuh bilang sahabat-sahabat tetap aja lu lakuin. Akhirnya dipetir sama Zeus. Oh kayak tragedi si Hercules ribut sama Ares ya. Dikasih petir. Iya, tapi kan itu kan buat memisahkan. Tapi ini emang lu yang gue petir gitu kasarnya. Lumpuh dia. Tadi setelah kita tahu nih bos, setelah kita tahu kisah cintanya Aphrodite dari dewa, dari manusia. Dan menurut perspektif gua, dia seorang wanita yang cantik tapi ya biasa aja ya, nothing special gitu. Ya karena dia menurut lu dia kesana kesini lah. Iya. Dan itu menurut gua sesuatu yang tidak biasa di mata gua untuk seorang wanita gitu. Mungkin di mata orang mungkin bisa juga terbiasa, kan beda-beda kan perspektif orang masing-masing. Terus juga kita sudah bahas tentang bagaimana ibarat katanya cinta ditolak dukun bertindak. Tapi kalau ini kan cinta ditolak Eros bertindak. Ya. Nah, dari sekian cerita-cerita itu kan banyak kan yang buruk-buruk ya. Iya. Dan menurut gue yang namanya dewa pasti ada baiknya. Iya. Siapapun yang menyembah dia, siapapun yang memuja dia, yang ngasih persembahan ke dia, pasti baik. Oke. Kisah contohnya itu yang di luar nalar kita deh. Hewan nih, kita ke hewan. Oke. Ada musang, seekor musang. Tapi nggak sangean dia. Musang anjir, beda dong, beda. Oh, beda ya? Muka sange itu. Oh. Nah, ada seekor musang. Dia ngelihat seorang laki-laki yang tampan. Dia jatuh cinta, musang jatuh cinta sama laki-laki. Orang laki-laki musang jatuh cinta sama laki-laki. Gitu. Udah habis pikir gue aja. Kebaikan Aphrodite ini ya udahlah, gue ubah lu jadi wanita cantik. Jadi wanita cantik, ketika ubah menikahlah mereka. Menikah nih si musang udah jadi wanita cantik. Oh, berarti itu diubah sama si Aphrodite itu. Iya, karena baiknya musang pengen udah jatuh cinta banget. Diubahlah dia jadi manusia, jadi wanita cantik. Nah, ketika lagi nikah ada dua versi sebenarnya. Pertama, Aphrodite ini masih nguji lu hidup layaknya sebagai manusia apa kagak. Ketika dia sudah nikah terus dia di tempat tidur disebar tikus. Oh, tetap aja disebar tikus. Dia menguji lu hidup sebagai manusia apa musang gitu. Iya. Apa jiwa lu mudah manusia apa jiwa lu masih musang gitu. Iya. Tapi ternyata dikejar tuh tikus itu. Kecewa lah si Aphrodite. Iya. Endingnya itu dia merubah kembali si wanita ini menjadi musang lagi. Itu versi pertama. Versi kedua ada yang menyebutkan bahwa ketika di pesta pernikahan nih sama, kisahnya sama. Tikus lewat karena kan di alam nikahnya mungkin ya. Iya. Tikus lewat. Lagi nikah tuh. Lagi mau tamu. Oke. Makasih ya Bu. Lagi gitu-gitu tuh musangnya. Tiba-tiba lompat ngejar tikus. Oh, ada tikus lewat dikejar lagi makasih Bu. langsung ngejar. Nah, itu menandakan si Eros bilang itu menandakan bahwa kekuatan alam lebih besar daripada kekuatan cinta. Wih, gila. Kekuatan alam lebih besar dibandingkan kekuatan cinta. Karena dia tuh hidupnya itu udah biasa di alam. Alamnya dia lah istilahnya seperti itu gitu. Dan memang karakternya dia sebagai musang ya, hewan gitu yang sering berantem ataupun memburu si tikus, ya memang karakternya dia seperti itu. Iya. Ketika dia mencintai seseorang laki-laki, ya gak, itu karakter si cintanya aja, tapi nggak bisa mengubah nih karakternya dia sebagai hewan, musang gitu. Iya. Tadi apa kata-katanya? Kekuatan alam lebih besar daripada kekuatan cinta, atau alam terbukti nih kekuatannya lebih besar daripada cinta. Sama aja sebenarnya. Alam terbukti lebih kuat dibandingkan cinta. Gila gak? Ditutup dengan begitu teman-teman. Kacau. Kacau lu. Malu. Gila. Malu. Filosofis banget. Gitu teman-teman. Kisah Aphrodite ya kan, yang menurut Mumut itu adalah yang bisa sisi lainnya lah. Sisi lainnya menurut perspektif gua. Iya, menurut Mumut yang itu bisa dikatakan
ya kalau udah cantik ya harusnya kalau menurut Setia. aja sama satu kan. Iya. Tapi kan ada juga Yang cantik yang sana sini. Yang sana sini itu ya itu pilihan juga gitu. Iya. Termasuk juga si Aphrodite itu karena dia Betul. punya kekuasaan yang tinggi gitu teman-teman. Mungkin segitu aja teman-teman.